sejahtera semua, bertemu kembali bersama saya Zuliani Dalimunte. Dalam pertemuan kedua, kali ini kita akan masuk membahas tentang analisis common size. Analisis common size merupakan alat analisis yang membandingkan data laporan keuangan secara vertikal maupun secara horizontal, di mana analisis vertikal ini akan membandingkan item pada tahun yang sama, sedangkan pada analisis horizontal dia akan membandingkan item pada laporan keuangan pada tahun yang berbeda. Analisis vertikal digunakan untuk membandingkan data suatu item laporan posisi keuangan dengan aset totalnya pada tahun yang sama, atau membandingkan data suatu item pada laporan laba rugi dengan revenue atau pendapatannya pada tahun yang sama. Analisis vertikal digunakan untuk mengevaluasi posisi relatif suatu item dibandingkan dengan aset total atau pendapatan, serta menilai material atau tidaknya item tersebut. Adapun analisis horizontal ini membandingkan data suatu item pada posisi laporan keuangan maupun laporan laba rugi dengan item yang sama pada tahun yang berbeda. Analisis horizontal bertujuan untuk mengukur perubahan dan pertumbuhan suatu item antar tahun. Kita ambil contoh, misalkan ini pada laporan laba rugi perusahaan, di mana kita lihat ada pendapatan, harga pokok sampai laba bersih untuk tahun 2023 dan 2024. Kita bisa menganalisis ini baik secara vertikal maupun secara horizontal. Silakan untuk melihat pada slide masing-masing sehingga kita bisa menggunakan data ini untuk melakukan analisis vertikal maupun analisis horizontal. Jadi kalau tadi analisis vertikal kita bandingkan data suatu item, kalau pada neraca ya dibandingkan dengan aset totalnya, sedangkan kalau laba rugi dibandingkan dengan pendapatannya. Sedangkan kalau analisis horizontal kita bandingkan antar tahun. Hasilnya akan seperti ini ya. Jadi misalkan untuk kas ya tahun 2023, kas itu 2023 ya. Misalkan kita perhatikan akun kas tahun 2023 nilainya 7.000, 2024 6.500. Ini berarti ya kalau secara vertikal kas itu meliputi 1,4% dari total asetnya, sedangkan tahun 2024 1,3% dari aset totalnya. Nah, kemudian kita perhatikan demikian juga piutang dan persediaan, di mana piutang itu 2,5% tahun 2023 dan 2,6% dari aset totalnya pada tahun 2024. Kalau kita lihat aset lancar pada tahun 2023, aset lancar ini 13% dari aset total, sedangkan 2024 12,4%. Menarik untuk melakukan analisis vertikal adalah kita melihat aset yang menyumbang porsi terbesar pada aset perusahaan. Kalau dalam kasus ini kita perhatikan bahwa bangunan dan pabrik tahun 2023 itu 31% dari aset totalnya, sedangkan 2024 30,3%. Sementara mesin dan kendaraan 2023 perusahaan itu mesin dan peralatan itu mencapai 35% dari aset totalnya, sedangkan 2024 36,5%. Jadi secara sederhana kita katakan bahwa pada perusahaan ini aset tetap merupakan komponen yang paling penting dalam aset perusahaan. Kalau fungsi aset pada perusahaan adalah untuk menghasilkan arus kas, di mana kalau aset tetap akan menghasilkan arus kas dengan cara diutilisasi. Jadi tanpa mengetahui seperti apa industri perusahaan ini, kita katakan kemungkinan besar perusahaan ini mengandalkan mengandalkan produksi untuk kegiatan operasionalnya, karena sampai 66% asetnya itu adalah dalam bentuk aset tetap, bangunan dan pabrik, mesin dan kendaraan. Nanti akan berbeda dibandingkan kalau perusahaan-perusahaan yang asetnya didominasi oleh persediaan. Jadi pada perusahaan-perusahaan retail atau perusahaan-perusahaan wholesale barangkali ya, yang pada intinya bisnisnya adalah perdagangan, maka sangat mungkin komponen terbesar dari asetnya adalah persediaan. Nah, tapi untuk kasus ini kita perhatikan bahwa aset terbesarnya adalah bangunan pabrik, mesin dan kendaraan.
Analisis vertikal berikutnya adalah pada neraca. Ya, di sini kita perhatikan bahwa hutang dagang, ya, secara vertikal hutang dagang itu 9,3% tahun 2003 dari aset totalnya, sedangkan sedangkan 2024 itu 8,5%. Kita perhatikan berikutnya, misalkan hutang, kita nggak usah baca satu-satu ya, saya kira kita lihat hutang obligasinya pada perusahaan ini tahun 2023 itu mencapai 41,3% dan 2024 itu 40,4%. Dan kalau kita lihat dari sisi hutang jangka panjang, ya, jadi hutang jangka panjang ini adalah hutang bank jangka panjang dan hutang obligasi, ternyata itu meliputi 53,7% pada tahun 2023 dan pada 2024 sebanyak 54,6%. Jadi secara sederhana kita bisa simpulkan bahwa perusahaan ini sumber pendanaan utamanya adalah hutang, ya, di mana total hutang itu mencapai 77,5% tahun 2023 dan 75,2% tahun 2024. Adapun ekuitas perusahaan pada tahun 2023 hanya 22,5%, sedangkan 2024 hanya 24,8%. Kemudian kita lakukan analisis vertikal untuk laporan laba rugi. Jadi dari sini kita membandingkan data satu item dengan revenue-nya pada tahun yang sama. Tentu kalau pendapatan dibandingkan dengan revenue 100%, jadi tidak disajikan di sini. Perhatikan, kita lihat bahwa harga pokok perusahaan itu tahun 2023 COGS-nya itu mencapai 60%, 60,00%, sementara tahun 2024 itu sebesar 62,0%. Kemudian kita perhatikan lagi bahwa laba operasi perusahaan itu mencapai 30% tahun 2023, sedangkan 2024 30,4%. Sementara kita katakan laba bersih perusahaan itu 6,6% tahun 2023, sedangkan tahun 2024 sebesar 4,9%, ya. Dan kemudian di sini ada biaya bunga dengan porsi 1,5% dari revenue-nya dan tahun 2023 dan 1,3% pada tahun 2024. Analisis vertikal ini belum bisa memberi gambaran yang lebih menyeluruh tentang kondisi profitabilitas perusahaan, tapi dia memberi indikasi awal seperti apa pengelolaan perusahaan, di mana perusahaan itu kuat dan seperti apa pengelolaan biayanya, ya. Masuk kepada analisis horizontal, ya. Jadi analisis horizontal itu adalah membandingkan satu item dengan item yang sama pada tahun yang berbeda. Jadi kita melihat perubahannya atau pertumbuhannya. Dalam contoh ini untuk di neraca, kita lihat bahwa kas perusahaan mengalami pertumbuhan negatif tahun 2024. Kita tidak bisa dapat angka 2023 karena tidak disajikan data 2002-nya, sehingga kita hanya bisa lihat seperti apa pertumbuhannya pada tahun 2024. Analisis horizontal juga bisa digunakan untuk mengevaluasi secara nominal, tapi biasanya dilakukan adalah angkanya persentase, ya. Secara aset, kita perhatikan bahwa total aset perusahaan mengalami peningkatan sebesar 2,2%, ya. Jadi asetnya tumbuh 2,2%, di mana kalau kita perhatikan lebih jauh, aset yang mengalami pertumbuhan paling besar itu adalah mesin dan peralatan sebesar 5,9%. Mesin dan kendaraan itu mengalami pertumbuhan 5,9% positif, dan peralatan juga mengalami pertumbuhan positif 5%. Sementara itu, kita perhatikan bahwa untuk aset lancar ternyata mengalami pertumbuhan negatif. Ya, yang paling besar itu adalah kas mengalami pertumbuhan negatif minus 7%, sedangkan persediaan juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar 6%, dan secara menyeluruh total aset lancar itu mengalami pertumbuhan negatif 3,9%. Piutang di sini mengalami pertumbuhan positif 8,3%. Apakah ini baik atau buruk? Kita belum bisa menyimpulkan apakah ini baik atau buruk. Kita hanya mendapat gambaran bahwa aset lancar perusahaan mengalami penurunan, ya, sedangkan aset tetapnya mengalami kenaikan dan aset totalnya pun masih mengalami kenaikan. Berikutnya kita lakukan analisis horizontal pada neraca di sisi kewajiban dan ekuitas. Secara menyeluruh,
hutang dan ekuitas mengalami pertumbuhan positif 2,2%. Itu tentu sama dengan pertumbuhan asetnya. Tapi kita lihat bahwa laba ditahan mengalami pertumbuhan positif yang paling besar sebesar 39,7%, sementara ekuitasnya sendiri hanya tumbuh 12,4%. Hal ini karena modal saham dan agio saham tidak mengalami pertumbuhan. Ini berarti perusahaan tidak ada melakukan tambahan saham pada periode itu. Sementara kita lihat bahwa hutang dagang perusahaan mengalami pertumbuhan negatif 6,7%, hutang bank jangka pendek turun juga 14,3%, sementara hutang bank jangka panjang mengalami kenaikan sebesar 16%. Tidak ada perubahan obligasi ya dalam kasus ini, tapi secara menyeluruh total hutang perusahaan mengalami penurunan sebesar pertumbuhan negatif atau 0,8%. Berikutnya kita lakukan analisis horizontal pada laporan laba rugi. Ini merupakan analisis horizontal pada laporan laba rugi barangkali merupakan hal yang paling perlu kita perhatikan secara seksama. Pertama, kita lihat bahwa pendapatan perusahaan mengalami pertumbuhan 15%. Sampai sini terlihat oke. Pertumbuhan pendapatan perusahaan naik sebesar 15%. Tapi kita kemudian turun ke bagian yang paling bawah, laba bersih perusahaan ternyata mengalami pertumbuhan negatif sebesar 15,6%. Tentu ini langsung menimbulkan pertanyaan, ada apa ya? Gitu. Mengapa pendapatannya tumbuh positif tapi labanya tumbuh negatif? Secara sederhana kita menduga terjadi kenaikan pertumbuhan biaya yang lebih besar daripada pertumbuhan pendapatan. Tapi pertanyaan berikutnya adalah biaya mana yang tumbuh lebih besar tersebut yang menyebabkan laba bersihnya malah tumbuh negatif ketika revenue-nya tumbuh positif 15%. Kita lihat lebih jauh, ternyata kita perhatikan bahwa harga pokok penjualan perusahaan COGS-nya tumbuh 18,8%. Ini kontributor yang penting yang menyebabkan kenapa revenue-nya tumbuh positif tapi laba bersihnya negatif. Kemudian kita perhatikan biaya operasi. Ternyata biaya operasi juga tumbuh 16,7%, artinya tumbuh lebih tinggi daripada pertumbuhan pendapatan. Berikutnya, biaya bunga. Biaya bunga tumbuh tapi cuma 1,7%, ya, sehingga artinya bukan menjadi kontributor yang penting. Adapun pajak kita anggap irrelevan dalam situasi ini karena pajak itu adalah persentase dari laba sebelum pajak. Jadi secara sederhana kita bisa katakan bahwa perusahaan ini mengalami pertumbuhan penjualan positif tapi mengalami pertumbuhan negatif pada laba bersih akibatnya karena pertumbuhan harga pokok penjualan yang lebih tinggi daripada pertumbuhan penjualan, dan kemudian juga adanya pertumbuhan biaya operasi yang lebih tinggi daripada pertumbuhan laba penjualan. Jadi secara sederhana kita katakan bahwa perusahaan ini mungkin perlu lebih efisien dalam pengelolaan biayanya. Jadi walaupun pendapatannya naik, mengalami pertumbuhan positif, laba bersihnya negatif. Saya kira kita selesaikan di sini pada sesi 2. Sampai bertemu kembali pada sesi berikutnya bersama saya Juliani Dalimanti.